Oke, sekarang kita udah sampai mana, Om? Dari mapnya, Ri, bilangnya ke kiri. Lu lihat aja kirinya kayak gimana. Kayak gimana tuh? Lu lihat aja. Weh, kuburan. Ke lokasi siapa? Nah, komandannya daging hitam. Komandannya daging hitam. Siapa tuh namanya? Ntar kita lihat sendiri aja ya. Oke, siap. Ini udah sampai. Padahal panik gak nih? Perjalanan jauh. Masuk ke dalam aja. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi sama channel Farm 27 yang khusus buat daging hitam. Kita ketemu sama langsung komandannya daging hitam, bro. Nih, Kang Ujang. Kang Ujang, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gua datang ngeliat farm gila banget. Ini lokasi di Lubang Buaya ya? Lokasi lubang buaya. Tuh, Lubang Buaya, ingat. Ini Kang Ujang, saya mau nanya tentang Ya, boleh. Produksi dari farm ini hampir sampai berapa nih produksinya? Produksi awal produksi. Ikannya jumlah Iya, ikan juga ikannya. jumlah ikan bisa sampai 3.000 4.000 ekor pasti. 3.000 sampai 4.000 ekor. Iya. Itu yang maksudnya ready, Yang ready. yang ready. Yang di kolam belum dihitung. Yang di kolam belum. Wah, ini di kolam kok gue perhatiin ini kolam ini luas kolam itu 2x3 ya, bener nggak sih? 2x2, 2x3. 2x2, 2x3. Jadi dia- Kapasitas satu kolamnya? Satu kolamnya itu bisa sampai 2.300 biasanya. 2.300. Itu paling minim ya. Paling minim 2.000. 2.000 ini gue hitung lebih dari 20 kolam. 14-15 kolam aja. 15 kolam. Itu 15 kolam, bro. Ini minimnya 2.000. Rp30.000 daging hitam. Itu kalau panen. Panen. Cuman kan kita ada Oh, bertahap. iya ya. Jadi Iya. nggak langsung sekaligus ya. Nggak langsung sekaligus. Minimal setiap panen itu jaraknya per minggu apa bulan di sini? Kita panen mainnya di sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali, berarti 2 minggu sekali 2 panen. minggu sekali. Dengan jumlah minimal. Minimal Panen itu sekali kalau panen naik itu biasanya 3.000 ekor. 3.000 ekor. Ya. Oh, itu yang disiap, oh yang kayak di belakang nih. Nah, Lihat, yang belakang ini kan udah masuk botol nih, bro. Ya. Ini sekitar 3.000. Itu yang siap buat panen ya. Siap buat panen. Ikan ada berapa jenis ikan yang di sini dicetak? Jenis kita cetak kurang lebih secara umumnya Black Series ya. Galaxy ya, dari Jadi berapa? di situ ada kurang lebih ada 4 sampai 5 jenis. Oh ya, ini kan bro, dari produksi hampir 30.000 ini satu tempat ya. Ini satu tempat. Gua dengar bocoran. Gua katanya nih Kang Ujang ini katanya punya lebih dari satu farm, bener? Iya. Boleh tahu lokasi selain di sini? Lokasi farm 2 kami ada di Serang Banten. Serang Banten dengan kapasitas? Kapasitas 2 kali lipatnya. Wow, ini bro, gue bilang nih daging hitam. Ini sekarang kita logikain nih. Gua mikirnya dengan hasil ya. Lu bayangin aja, satu ikan kita jual bodoh aja 500.000 dengan ikan-ikan misalnya jadinya ini. Misalnya sekali jadi itu sekitar 1.000 ekor. Ini kita jual dengan harga 500.000 per ekor. Lu hitungnya sendiri gimana tuh? Itu yang di Serang nih.
Di Serang. Yang di Serang. Selain Serang masih ada? Paling untuk farm produksi cuma 2 ya. Tetapi untuk galeri mungkin kita punya untuk budidaya indukannya. Jadi riset indukannya. indukan. Itu tepatnya di Bekasi. Wah, ini gila lagi, bro. Ternyata indukan yang mau dikirim ke sini ini udah diriset dari pamen di Bekasi. Jadi di sana diriset udah hasil jadi ya udah kuat genetik duduk baru kirim ke sini buat indukan. Iya. Wow, gila, bro. Itu lu patut lu contoh tuh. Jadi di sini kami di sini memang ikan yang udah siap jual. Jadi bukan ada harus diperbaiki atau bagaimana. Oke, bagi udah genetik duduk lah istilahnya ya. Walaupun dia jelek berarti hitungannya kalau udah di sini itu reject. Reject ya. Nah, jadi kalau bagus ya bagus. Kalau memang udah jelek di sini udah nggak usah diperbaiki lagi. Nggak kepake. Nggak kepake reject jadi. Kalau yang di Bekasi memang ketika proyeknya memang riset ya. riset. Memang sengaja dibikin kan genetikanya ya. Mantap bener bro. Berarti kalau udah dipanen ikan-ikannya, boleh dong Om bikin waterboom di sini. Gede-gede banget ini. Tuh. Waterboom. Lu pikir berenang, tapi kok buat berenang aja juga nih ya. Boleh Om, kagak tenggelam kok. Gede-gede gini. kolamnya besar-besar. Belum gua aku ini kolam gede. Tapi Om Norman jangan lompat Om. Air habis. Kebiasaan buruk lu. Jangan buka di sini deh. Oke, baik lagi Kang Ujang. Untuk masalah ini kan tadi kita udah tahu semua nih. Bahwa farm tuh nggak hanya ada di Lubang Buaya, tapi ada di Serang juga. Dan tempat risetnya ini ada di Bekasi. Khusus buat ngeriset indukan. Udah kayak Thailand nih. Bener nggak? Oke. Bener Om. Riset dulu dia. Malah lebih keren Indonesia lah Om. Lu mau lihat ikan-ikannya? Gua Siap. tunjukin ikan-ikan di sini. I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind because of you. Bro, lu perhatiin, Rik. Ini dari ujung sampai ujung sampai sana, Rik. Lu lihat ujung sana, Rik. Isinya apa Om? Kura-kura. Biawak. Ya, Oh, biawak. cupang lah lu, gila. Oh iya cupang Om, ini Om cupang no. Cupang. Oh, ini kamu bilang. Nah, ini yang gue bilang. Wow, udah jadi begini ya. Ini female Om, tapi badannya seperti ini. Jadi Ini yang hasil risetnya nih. ini udah hasil riset. Jadi turun di bawah ini kualitas biritnya. Nah, ini kita lihat. Turun di bawah ini berarti ya dia memang reject Reject. hitungannya. Memang udah nggak usah kita gunakan lagi. Gila, bro. Keluar dari ini reject. Ya. Mau gue pernah rejectnya. Jadi memang kalau kita buat indukan sebisa mungkin kita hindari warna-warna yang nggak masuk di kriteria. Kriteria. Itu kita hindari. Terutama kriteria buat kontes. Nah, Gimana, itu ya? termasuk buat kontes. Berarti memang semua rata-rata cetakan ikan di sini masuknya ke Grand Com ya, kompetisi ya. Rencana seperti itu. Oh, Kita iya. itu kita jadikan acuan utama sehingga memang kalau seandainya di bawah itu ya itu kita anggap rejectnya. Rejectnya. Ini dengan series apa nih Kang Yang ini? Ini Black Star Galaxy dengan varian biru ya. Black Turquoise Star juga. Galaxy dengan varian biru. Nah, ada juga yang Oke. Cooper mungkin kan. Nanti kau buat video jelasnya lagi, gua bikin videonya ntar semuanya. Sekali saya itu dia. Ada dapat ya. Itu masuk ade-adeannya. Ini, wah gila nggak lu bentuk-bentuk ikannya? Ini apa nih Om? Cooper nih. Itu Oh, bukan. masih biru itu sebenarnya. Oke Om. Nah ini untuk ini Kang Ujang, kalau model-model seperti ini nih, ikan-ikan seperti ini, biasanya Kang Ujang tuh menjual per ekornya berapa? Kalau dia masuk ke Gripcom itu di atas 5.000. Britcom itu 5.000. Ya, yang menghampiri ke kriteria kontes ya. Itu yang ada potensi itu di atas 5.000 per ekor. Per ekor. Nah, kalau bahan itu masih di 1,5. Tapi per 10. Per 10. Oh minimal buat tengah 10 ekor. 10 ekor. Baru dengan harga 1,5. 1,5. Waduh, 10 ekor 1,5 15 juta. Tapi kalau udah jadi, Boleh jadi. minimal kalau dengan ikan-ikan jadi top itu di atas 5 juta ya Di mungkin atas ada. 5 juta.
makanya kita yang permintaan per 10 partai itu kita tidak jual langsung ambil kering gitu Iya. Oh jadi memang yang sengaja ya? yang gambling. Ya, jadi kita nggak dibuang semua gitu. Memang yang diambil buat topletnya aja. Oh, Jadi itu yang kita pasarkan. pasarkan ya. Baik partai maupun per ekor kita pasarkan yang masuk. Oh berarti reject nih nggak dipakai buat pemasaran ya? Tidak. Wah gila bro, rejectnya nggak dipasarin. Ri, lu mau rejectannya? Hah? Lu mau rejectannya? Boleh. Bolang Bolang karung. bungkus ya. Om, katanya kan 1.500.000 yang bagusnya ya untuk partai yang per 10. Di kredit bisa om. Bisa. Bang kredit motor. Kredit produk kredit. Ya, seharga motor. Tentu mungkin yang bahan yang potensial ya mau ke arah jadi. Ya kan? Jatuh tuh. Kayaknya mau dibungkus sendiri. Kalau mau jatuh gini biasa nih. Ini udah ada potensi. Mungkin kalau nanti video ini agak kurang jelas ya. Nanti gua bikin buat yang jelasnya ya. Oke. Yang potensi seperti apa, yang bahan seperti apa, sama yang udah mau jadi masuk ke Gradcom ya. Iya. Nah, ini kan selain ini yang baru contoh dari Blue ya. Iya. Nah, sebelahnya ini sama. Semua ada yang kering juga, ada yang Cooper. Nah ini yang tipikal model-model bakal jadi ini kan dengan kombinasi wash nih nanti. Oh, yang model wash itu ya. Unique color. Ini color. Oh, ini yang namanya unique color. Awalnya seperti ini dia. Nanti harapannya warna dasar koinnya itu yang keluar. Bilang di sini ini kan baru tahapan buat mau masuk ke ini model bahan ya. Real bahan. Model bahan buat ke kompetisi. Nah, kebayang ujung ke ujung kok ini bahanan. Oh iya, ini buat kontes kan, gue sekali turun bisa beda-beda 300 ekor ya Kang ya. Iya. Nih, gue lihat di sini juga ada model-model jenis Cooper juga gue perhatiin Nah, ini. ini Cooper nih. Model-model Coopernya. Oh ini aksesoris Cooper yang udah dimasukin nih. Oh ya nih Coopernya nih. Cooper. Kurang pergaulan om. Ruang pergaulan. Ya kan Cooper nanya. model-model series. Jadi yang pakai ini buat ini model-model sampel buat covernya. Nah, Kang Ujang, Ya. kalau buat yang ini sana kebanyakan dari semua ini. Kang Ujang di sini ada samurai juga nggak? Ada samurai ada. Samurai. Waduh, gue pengen tahu samurainya Kang Ujang. Ini samurai ada juga. Ini di dalam sini kan ada bahan. Ini ada juga yang terpisahkan samurai. Nah ini Coopernya. Ini mau masih Cooper juga. Ini Cooper. Ini masih Sultan juga nih. Nah ini sampel-sampel yang seperti ini. Tuh. Oh, ini yang lebih gilanya bro. Ini Cooper. Hah? Cooper. Aduh, pulanglah ke rumah. Samurai kita. Yang buat jadi-jadinya masih ada di sini. Kalau kebetulan udah didorong ke galeri ya. Oh, udah masuk ke galeri ya? Nah, jadi Sayangnya bro, ini ikan-ikan yang udah top grade maksudnya ke galeri. Suatu saat kita bongkar habis semua satu galerinya. iya. Bongkar sambil bawa pulang om. Udah setengah jadi nih. Ini mah begitu. Ini udah setengah jadi. Setengah jadi. Ini yang masih series Cooper. Series Cooper. Nah ini kalau dipasangkan sama yang ini enak. Ambil contoh sampel yang ini. Tuh. Nah lo di sini lo untung bro. Disettingin cara buat menjadi ikan yang cakepnya. Kapan lagi lu di sini dapat ilmunya cara nyeting ikan? Ini contoh settingan pas ya. Ya tuh. Ini untuk serian Cooper. Ini serian Cooper nih. Begini cuy. Ya, Ini tuh sebenarnya ini adalah mutasi yang kedua atau ketiga nih. Jadi dia nyusul. nyusul ya. Kawan-kawannya yang udah berangkat ke galeri itu sebenarnya satu umuran, tapi dia lebih dominan mutasi lebih cepat. Jadi sebenarnya kalau kita mutasi, orang bilang untuk Cooper ya, untuk Avatar mutasi, saya bisa ngebreed mutasi 15% atau 20% karena nggak sabar. Pada dasarnya itu adalah mutasi awal pertama. Nanti ketika kita rawat lagi yang base girlnya yang lain itu dia akan nyusul. Selanjutnya tuh. Selanjutnya ujungnya bisa 45 sampai 50%. Berarti kalau kelama-lama bisa full semua 100% mutasi dong? Sebenarnya enggak juga. Enggak juga. Semua. Ya minimal Presentasenya dari satu lubukan itu buat mutasi itu yang sekarang yang ini hasil riset semua ya. ya sih. Dari satu indukan itu
kemungkinan besarnya dari satu rumput itu berapa persen tuh yang mutasi full? Kalau kita berani sabar ya, mungkin panen pertama contoh dia yang proses mutasi main di 15-20%. iya. Nanti ketika itu kita rawat yang sisanya itu dia bisa menyusul. Normalnya itu di 45-50 sebenarnya. Jadi gamblingnya itu hanya 50%. 50-50 lah ya. Bahkan bisa lebih banyak yang mutasi. Tergantung kita pakai genetiknya biasanya. Nah tetap kita balik lagi semua, apapun ikannya, kalau kita memang bikin nyiptain satu ikan yang bagus bro, genetika tuh nggak bisa lepas dari itu. Kalau mau kita luruskan bang ya masalah genetik, ikan itu punya genetik itu sebenarnya hampir bagus semua. Iya benar-benar. Nah, cuman tetapi perbedaannya kan masalah setting nih. Ya pola setting, benar. Karena pola setting. gen itu dia punya karakter. Contoh gen ini dia karakternya untuk pemecah. Ya. Gen ini karakternya untuk dia memberi kepekatan tingkat di black base-nya. Ya. Terus ada juga ke form-nya. Jadi karakter ini harus pas kita settingnya. Jadi kalau kita pas, kalau itu untuk mutasinya lebih banyak. Bro, ini gue yakin nih partnya bisa 2-3 bisa 4 nih. Karena ini juga gue mau ngupas tentang cara settingan Kang Ujang buat menjadikan satu bibit unggul ya, bibit unggul buat Gradcom. Sebenarnya problem kok dari Cooper ini. Ini kan awalnya seperti ini contohnya. Ya. Ini ikan, ini base itemnya udah pekatnya udah dapat. Ya benar-benar. Nah, Ini pekat galaksinya banget, pecahannya udah nggak dapet, ya. udah koi. Awalnya satu seri ini nggak sama. Jadi ada yang galaksinya bagus, pecahannya bagus, tapi dengan tingkat kepekatannya yang berbeda, yang nggak kuat atau ngesok. Ya, ini ngesok. udah hampir semua rata itu pekatnya sama. Ya boleh semuanya nih karena merata. Jadi nggak ada pucat, nggak ada apa, hampir sama. Ini mau kita kirim bagaimana, pulang ke rumah ya enggak. Serian-serian awal dulu kan nggak pekat seperti ini. Bikin galaksinya yang pecah yang sama. Dia agak ngesok hitamnya ya kalau dulu tuh. Tapi gue perhatiin ini yang model-model ini dia pekat. Karena yang gue tahu tuh memang pekat itu adanya di BBL, benar nggak sih? Iya betul. Ya. Ini gue perhatiin udah mulai masuk ke apa? Pekatnya udah mirip-mirip gue pikir ini. Itu ada rumus yang Iya. bisa kita gunakan gen seperti BBL. Ya. Oh genetiknya ada yang dipakai juga di sini. Dipakai. Dasar Terus solid, pekatnya ya. itu harus kita gunakan. Galpas semua karena main di ikan hitam Black Series bahannya banyak bang. Ada yang kita main Black Koi, ada yang Ya. kita main Dasko, Samurai, Mamba, Dragon, Fancy. Ya. Terus juga ada yang kita main dari dasar solid juga bagaimana caranya supaya luntur gennya. Wah, Nah, tuh. jadi bahan itu yang kita gunakan tuh salah sedikit settingnya itu. Ini makin seru gue bilang. Inilah yang gue pengen terjun lagi ke dunia itu seperti ini. Jadi Iya. pada terakhir gue berhenti di daging hitam itu karena waktu itu gue senang sama BBL ya. Sampai ke Grey. Gue pikir Grey itu udah kelar. Iya betul. Ya ternyata pas gue lihat dia sekarang lagi, ya gue bilang ini kok varian terbaru ini gila-gila gitu. Sama lagi memang daging hitam ya, daging hitam dari kan daging hitam mau ada avatar juga. Gue bilang dulu avatar nggak sepekan seperti ini. Ya. Ya kan agak soft warna hitamnya. Dan gue perhatiin sekarang hitamnya udah dahsyat banget. Kadang kita mau hitamnya pekat, kita project hitamnya pekat, bisa mutasi lebih banyak, bahkan bisa sampai 70-80% mutasi dia ke hitam saja kan sama. Dasar BBL juga dia bisa hitam semua, tetapi kalahnya di galaksi. Galaksinya. Nah, galaksinya biasanya kurang. Yang orang-orang biasa bilang trotol itu. Trotol ya, Atau yang dibilang pasir itu, Pasir, galaksi trotol, itu ya. Itu galaksinya itu. Ya orang-orang tuh sebenarnya gue bilang terlalu dekat. Biasanya gue bilang yang buat ikan-ikan itu yang apa? Yang dibilang galaksi itu orang-orang beda-beda. Iya. Sebenarnya dia bilang apa nama yang sebenarnya itu galaksi jadinya ya. Galaksi. Karena ada orang bilang trotol lah. Trotol. Terus yang dibilang kalau kayak model apa batu apa itu? Rick. Sapir. Sapir. Makanya kan gini, kalau berbicara Avatar itu dari salah satu tokoh animasi. Dia kan berwarnanya hijau atau biru. Ya kan? Ataupun ini. Nah, ini kan dia kan sekarang udah banyak Cooper. Makanya lebih pemanggilan yang tepat ini kalau untuk secara umumnya Iya. Black Star Galaxy. Black Star Galaxy. Jadi dia dengan base hitam dia punya Star Galaxy atau galaksi bintang bertaburan seperti Tata Surya itu. Oh, nama internasionalnya dipakai. Jadi sama semua ya. Iya, karena iya, benar-benar. cuman dikenal di kita itu Avatar. Oh iya benar. Avatar. Lebih familiar dengan panggilan Avatar itu. Avatar Cooper series. Sebenarnya itu Avatar tuh merek dagang harusnya. Kan? Avatar merek dagang kan? Iya, betul. Jadi orang menyebut seperti apapun ya memang di mana merek dagang ya gitu. Cuman kita mau bilang merek Iya. dagang, kita mau bilang seperti apa,
Tetapi di sini Black Series sendiri, khususnya di Avatar itu, kenapa ada kelasnya Black Star Galaxy? Karena dia sudah terbentuk dominan, hampir dia menjadikan ini bahwa pigmen baru. Iya, betul. Tapi pigmen baru yang masih ketergantungan dengan pigmen dasar seperti samurai, Samurai, ya, yang lain itu kan udah nggak bisa diganggu gugat di Iya. situ. Kalau ini kan dia masih menggunakan bahan-bahan itu, makanya bisa kita katakan pigmen bayang. Iya. Jadi kita masih butuh. Bilang sih hitamnya pekat seperti ini, nggak ada garis seperti samurai pada umumnya gitu kan. Nah, itu hitam kita contoh ambil sampel yang biru ya. Semua sama, kita bikin semua sama gennya supaya tingkat kepekatannya seperti apa. Tuh. Ya gue perhatiin memang tingkat kepekatannya. Kita bikin Ini kan dibilang apa? Batu apa sebutnya nih? Kalimaya. Kalimaya. Ya bukan sapir, Kalimaya. Untung agak bacan. Barangan aja. Ini yang dibilang Kalimaya sama daripada gini pecahnya memang berwarna ya. Nah itu dia kelebihan Kalimaya, pecahannya mikro kecil, Kecil, jadi dia lebih dominasi, pecahannya lebih bagus ya, lebih pecah. Nah biasanya kalau untuk di Cooper Iya. dia ada minusnya di blocking ya. Blockingnya. Jadi dia kayak di dorsal Iya. itu lebih cepat ngeblok gitu kan. Iya. Nah kalau untuk warna dasar itu kenapa dia keluar di anal seperti ini? Ya betul. Lebih cepat di anal, tapi sebenarnya di dorsal lebih lama merah begini. Nah jadi kalau yang ini kan, kalau untuk galaksi atau warna metalik kedua sendiri dia pasti di dorsal. Oke. Itu rata-rata. Oke. Tadi kita udah keliling semua ya. Dari mulai gua datangnya terus gua pengen tahu tentang produksinya berapa di sini, jenisnya apa aja di sini udah gua jelasin. Sampai benar-benar contoh-contoh ikannya. Nanti mungkin kalau contoh-contoh ikannya lebih jelas lagi gua bikin video aslinya. Jadi yang nggak kita masih ini ya, Iya. belum kelihatan jelas. Nanti gua bikin yang jelas-jelasnya seperti apa yang gua lihat tadi. Tadi lo mau nanya, Om Bujang, itu bisa berotot kebanyakan nguras ya? Harus semangat ya nguras. Yang kamu ini memang begini. Iya. Kameramen begini memang saja. Gila memang dia. Kirain kebanyakan nguras. Aku kapan pun closingnya nih? Oh, Oke iya. semuanya thank you banget. Udah bisa bareng sama gua. Nanti kita ketemu lagi di selanjutnya tentang daging hitam. Oke. Ini masih part pertama. Soalnya gua bilang di sini tadi sampai part berapa tadi? Part 2, part 4. Part 4 di sini. Kelamaan udah kayak sinetron kita ya. Iya, iya, benar. Tapi kan bener untuk saat ini gua nggak bisa mengulas semua tuh nggak bisa karena waktu terbatas juga. Tapi kan gua bikin part 1, part 2, part 3 nya khusus buat edisi Beta Ujang. Karena di situ ya. Karena gue bilang di situ kita bakal tahu tentang cara setting ikan yang baik, Oke. ikan-ikan penilaian buat kompetisi ya, ikan-ikan pokoknya seri-seri buat kompetisi ya. Kita tuh saat ini cukup dulu, nanti kita sambung lagi. Oke, Oke. makasih banget ya. Terima kasih udah mampir Ya, nih. siap, Sukses siap, selalu siap, pokoknya. siap. Sukses untuk channelnya IG. nih. Luar biasa pokoknya dagingnya. Oke, IG-nya ada di mana Om? Nanti gua tulis semua ini. IG-nya di bawah. Oh di bawah. Oke, siap. Bye bye. Thank you. Yuk. Di sini sama. Jangan lupa subscribe, like, comment. Thanks for watching dan salam luar dalam.